Wah, 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 satu persatu musuh daripada KDM dipermalukan. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Habib Bahar dijadikan tersangka guys, kasus penganiayaan. Wow, luar biasa. Musuh-musuh daripada KDM, musuh waktu bupati, ya waktu gubernur, satu persatu dipermalukan. Yang pertama, Rizik Syihab dipermalukan, kemudian sekarang Habib Bahar dipermalukan. Benar-benar kacau deh ya kalau saya perhatikan musuh-musuh daripada Pak KDM ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa Habib Bahar ini jadikan tersangka? Kasus penganiayaan seperti apa? Kenapa Habib Bahar ini keluar masuk penjara? Apakah dia hobi masuk penjara? Apakah karena profesinya itu tukang keluar masuk penjara? Apakah karena dia sudah bosan hidup di luar penjara? Kenapa dia langganan jadi narapidana? Apa alasannya? Apakah karena dia tidak bisa mengontrol emosi? Kemudian kenapa banyak orang mengidolakan Habib Bahar ini? Padahal Habib Bahar ini kan emosional gitu ya. Ini semacam konflik kalau saya perhatikan ya. Di satu sisi kita ngata-ngatain Habib Bahar, tapi banyak tuh pengikutnya yang fanatik ya. Walaupun Habib Bahar ini nggak jelas apakah cucu Nabi atau tidak ya kan. Kalian gimana? Apakah Habib Bahar ini cucu Nabi atau tidak? Apakah Habib Bahar ini tidak setuju dengan KDM? Apakah dia selalu julid dengan KDM? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu rahasia daripada Habib Bahar yang jarang dibongkar di media sosial. Apa itu? Jadi guys, Habib Bahar ini adalah orang yang sangat suka berbohong dan sangat suka menambahkan sebuah kejadian gitu, nggak jujur ya kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu ada sebuah video yang sangat viral di media sosial. Dia mengatakan bahwa ketika dia dipatok sama ular ya, ketika dia digigit ular kobra, king cobra guys ya. Ular kobra bukan kobra biasa tapi king cobra menggigit Habib Bahar, dan dia mengatakan ketika saya digigit king cobra, saya tidak kenapa-kenapa, saya tidak mati, malah saya gigit balik, kata Habib Bahar. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, apakah ini cuma bualan belaka atau tidak. Menurut keyakinan saya ini cuma bualan doang ya, ini bohong-bohongan ya. Kalau nggak percaya coba dites lagi gitu ya, disuruh ya king cobra-nya Panji misalnya, Garaga misalnya, disuruh gigit Habib Bahar, apakah bisa bertahan hidup atau tidak. Jadi orang-orang seperti ini jangan diidolakan guys. Ini adalah orang-orang yang sangat suka berbohong kalau saya perhatikan ya. Saya tuh heran banget ya, kenapa sih ada orang mengidolakan seperti Habib Bahar gitu, temperamen ya, meledak-ledak ya, nggak bisa ngontrol emosi. Setahu saya pemuka agama itu harus bisa ngontrol emosi dong, jangan dikit-dikit meledak gitu ya. Kemudian istrinya banyak, istrinya di mana-mana. Aduh, kacau deh pokoknya ya. Jadi menurut saya guys ya, kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai anak-anak muda, jangan terkecoh dengan ulama seperti ini ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Keluar masuk penjara, tapi dijadikan pemuka agama. Kok norak banget ya? Kok ada orang yang mengidolakan orang seperti ini? Kenapa orang seperti ini dijadikan pemuka agama? Apa alasannya? Kemungkinan ya kalau saya perhatikan itu karena ini semacam tradisi ya. Tradisi di Indonesia terus ya berulang-ulang tradisi semacam ini ya. Kalau ada pemuka agama keluar masuk penjara nggak jadi masalah gitu ya. Sebenarnya kalau di agama lain ya, di Kristen misalnya atau di Buddha, di Hindu, orang seperti ini sudah dijauhi, nggak bakal diterima. Saya nggak tahu kenapa ya. Apakah karena ada prinsip yang mengatakan seburuk-buruknya umat muslim itu akan masuk surga? Apakah ini semacam alasan supaya ya Habib Bahar itu jadikan pemuka agama terus ya, keluar masuk penjara ya, tapi tetap nggak ada perubahan. Jadi yang saya salahin itu pengikutnya. Kenapa orang seperti ini diikuti? Harusnya ditinggalkan dong ya. Orang-orang seperti ini kan hidupnya kan dari donasi ya, nggak bisa hidup tanpa donasi. Jadi pemuka-pemuka agama seperti ini kalau saya perhatikan itu ini semacam parasit gitu, nggak punya semacam kontribusi ya terhadap negara, nggak punya. Apa coba kontribusi orang seperti ini negara? Nggak ada. Edukasi enggak ya,
bahasnya cuman ya itu aja yang dibahas, marah-marah ya, kemudian bawa pedang ke podium ya, ngajak perang ya, kemudian ya gontok-gontokan ya. Makanya kalau kita perhatikan sekarang kan FPI kan gontok-gontokan dengan PWI ya, padahal masih seagama loh, ribut ya, perang-perangan, konflik berkepanjangan. Aduh, kacau deh pokoknya ya negara kita kalau ada orang yang mengudarakan seperti ini ya. Mending KDM diidolain ya kan, bukan berarti saya berpihak pada KDM ya, karena KDM itu ya terbukti gitu ya, walaupun dia ada kesalahan juga ya, terbukti guys, dia terbukti bisa memimpin gitu, jujur, amanah, dan tidak seperti Habib Bahar ya, suka bohong ya. Karena kalau saya perhatikan KDM itu tidak suka bohong ya, dia sangat benci dengan orang yang suka berbohong. Bahkan anak angkatnya sendiri yaitu Egy juga sering dimarahin karena berbohong guys. Menurut kalian gimana? Ya, apakah Habib Bahar ini layak dipenjara atau mending seumur hidup aja deh ya di penjara gitu ya? Penjara seumur hidup atau tidak? Atau penjara di Nusa Kambangan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi yang saya salahkan tes. Jadi yang saya salahin itu ya, sekali lagi ya, bukan Habib Bahar ini, tapi pengikutnya. Kenapa ada pengikutnya? Kenapa pengikutnya nggak tobat gitu ya? Harusnya tobat dong ya. Orang-orang seperti ini diidolakan ya, nggak bagus dong ya, nggak bagus bagi kesehatan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Bukan kaum intelektual, sorry. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya warga bijaksana bijak sini, salam rasional.